Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan lagi pembelajaran terkait pada bab limit, khususnya pada subbab yang kedua, yaitu teorema-teorema yang berkaitan dengan limit. Sebelumnya telah dipelajari konsep dari limit itu seperti apa, definisi limit itu seperti apa, dan teorema dasar limit itu seperti apa. Nah, di sini kita mau mencoba untuk mengeksplor tidak selamanya epsilon dan delta itu menjadi pusat pencarian kita. Nah, di sini nanti ada teorema-teorema utama yang akan memudahkan pembahasan kita, khususnya nanti tentang proving terkait dengan limit dari konsep-konsep yang sebelumnya nanti akan dikembangkan di sini. Sebelum membahas terkait dengan teorema limit secara mendalam, nah di sini ada definisi 1.1 di sini menceritakan bahwasanya kalau saya memiliki aset bilangan real dan F itu merupakan fungsi dari A ke R, nah C itu sama seperti pada definisi sebelumnya, C itu sebagai titik klaster. Ya, C itu sebagai titik klaster dari fungsi yang kita miliki itu berada di A, kita katakan F ya. Fungsi kita itu di sini ada kata-kata terbatas pada persekitaran dari C. Nah, dari sini kita ingin ya memberikan definisi di sini bahwa fungsi saya itu yang dimiliki itu ternyata terbatas pada persekitaran C jika apa? Nah, jika ada persekitaran delta ya, seperti pada definisi sebelumnya ada persekitaran delta dari C dan ada konstanta M. Nah, M-nya di sini positif. Kenapa M positif? Di sini akan berbicara tentang jarak juga. Sedemikian sehingga yang misalnya kita punya fungsi yang tadi sudah disebutkan, nah fungsi saya ini ternyata dia fx normnya kurang dari sama dengan M. Nah, di sini fx normnya di sini kurang dari sama dengan M, berarti kita punya fx ya, di sini dia lebih dari sama dengan min M dan kurang dari sama dengan M begitu. Jadi di sini karena berbicara jarak ya, berarti dia punya jarak yang membatasi dia. Nah, di sini ada kata-kata terbatas. Nah, kan namanya jarak ada yang dari awal sampai akhir. Nah, awalnya dia min M, akhirnya dia plus M di sini. Jadi fx yang saya miliki ini dia terbatas pada mx dan min x dan min M di sini, dan M ini di sini artinya batas ya. Jadi dia terbatas pada min M dan M di sini artinya jadi fungsi yang saya miliki yaitu fx ini terbatas gitu. Entah ke atas, entah ke bawah dia terbatas min M dan M. Entah terbatas ke atas dan ke bawah, di sini ada angka M terserah berapapun begitu. Jadi harus terbatas min N dan M di sini. Nah, apa itu X itu? X itu sendiri, X itu berada di A dan dia berada di persekitaran. Jadi kalau saya di sini punya C ya, C ini berada di A ya, dia sebagai titik klaster, berarti C ini berada di dalam A, A-nya subset bilangan real begitu. Nah, di sini A. Nah, kemudian yang dinamakan fungsi saya terbatas itu apa? Nah, jika fungsi saya di sini ketika memang diambil X-nya di sini ya, sama diambil X-nya di sini, entah di sini berapapun selama dia tidak sama dengan, nah, seperti pada definisi yang sebelumnya, jadi di sini bisa kita cari bahwa A dan persekitaran. Nah, di sini ada persekitaran delta. Kalau kita punya di sini ada C, di sini ada C plus delta, dan di sini ada C min delta. Nah, ada di sini artinya selama ada di persekitaran delta ya, selama ada di persekitaran delta, kita ambil X berapapun dan dimanapun selama tidak sama dengan C, maka fungsi saya dikatakan terbatas, maka dia harus berada. Ada batasnya, yaitu apa yang membatasi min M yang paling bawah dan M yang paling atas ya. Itu dikatakan fungsi saya terbatas pada C, pada persekitaran C ya. Jadi kalau misalnya ini diwajibkan harus ada di persekitaran C. Persekitaran C itu mana? Ya, adanya di sini delta yang positif dan delta yang negatif. Jadi C di sini punya dua sayap ya. Sayap positif dan sayap negatif. Jadi di sini ketika C punya dua sayap, dikatakan fungsi saya terbatas pada persekitaran delta, yaitu persekitaran dari C di sini. Jika apa? Jika kalau ada persekitaran delta, maka akan ada konstanta M yang menjarakkan antara fx kita dengan M. Entah itu dia yang negatif dia punya, yang positif dia punya. Jadi di sini bisa dikatakan ketika diambil X berapapun akan ketemu nilai
min M sebagai batas bawah dan plus M sebagai batas atas dari fungsi kita. Ya, selama ada di persekitaran di sini. Kalau misalnya berada di luar persekitaran gimana? Apakah ada jaminan? Nggak ada. Jadi di sini memang yang diberikan jaminan hanya ada di persekitaran delta. Nah, ini istilah yang kita gunakan kalau fungsi kita terbatas pada persekitaran dari C. Ya, persekitaran C itu apa? Delta. Ya sudah, berarti F kita berada di persekitaran delta. Apa itu? Jika ada batasnya. Ya, ada batas yang bawah dan ada batas yang tinggi. Nilai M di sini positif artinya dia jarak. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui definisi terbatas, yaitu fungsi yang terbatas pada persekitaran tadi, nah selanjutnya di sini ada teorema. Nah, teorema di sini ngomong bahwasanya kalau saya punya fungsi f, ya, fungsi f itu punya limit di C. Ya, fungsi f punya limit di C, otomatis C itu sebagai titik yang menjadi berhentinya atau titik dia konvergensinya seperti pada pembahasan sebelumnya, maka f itu pasti dia terbatas. Terbatasnya di mana? Ya pada persekitarannya tadi, ya. Karena fungsi kita terbatas, ya. Tadi di awal ngomong fungsi terbatas bahwa dia kalau punya batas atas dan batas bawah. Nah, di sini kalau saya punya f dan fungsi saya itu punya limit. Nah, di sini fungsi punya limit, pasti dia f itu terbatas. Artinya terbatas itu apa? Berarti dia punya batas atas dan batas bawah. Begitu. Jadi di sini memberikan jaminan ketika kita punya fungsi dan limitnya ada, berarti fungsi saya itu berarti terbatas. Nah, terbatas itu seperti apa? Definisi di atas tadi, dia punya batas atas dan batas bawah. Nah, buktinya di sini, kalau saya punya fungsi f, kemudian f saya itu dekatkan x menuju c, nah di sini saya ambil epsilon positif, terserah ya, epsilon positif. Jadi karena epsilon positif, angka yang paling mudah, yang paling dekat di atas angka 0 itu adalah 1, ya saya ambil 1. Karena di sini hanya mensyaratkan epsilon positif, cukup angka 1 yang paling mudah untuk bisa kita ambil contoh saja. Gitu. Mau ambil setengah, seperempat, seperdelapan, terserah bebas ya, karena tidak ada aturan, yang penting dia epsilon positif. Karena yang paling mudah 1, kita ambil epsilon 1, maka akan terdapat delta positif juga. Berapapun nanti delta, yang penting epsilonnya dia 1 harus terkait atau diatur oleh epsilon 1 ini. Sedemikian sehingga, nah X dan C itu ketika kita dekatkan, itu kita jarakkan, dia kurang dari delta. Sehingga Fx-nya kita jarakkan dengan titik L, ya, titik L-nya itu dia kurang dari angka 1. Angka 1 kenapa di sini harusnya kalau berdasarkan definisi dia kurang dari epsilon. Tapi epsilon ketika di sini saya sudah ambil angka 1, berarti Fx dan L-nya kita jarakkan yang berada di sumbu Y. Kalau di sini X dan C, berarti ini Fx dan L. Nah, di sini harus kurang dari delta, ini kurang dari epsilon. Nah, karena di sini epsilonnya 1, ya sudah kita tulis 1. Nah, berarti berlaku pertidaksamaan seperti ini. Fx min L, normnya masing-masing itu pasti kurang dari Fx min L. Di mana Fx min L-nya di sini, ya, ketika dijarakkan, langsung ditulis di sini, yaitu bahwa dia pasti kurang dari 1. Nah, dari sini terlihat bahwa ketika kita ambil X-nya yang berada di antara persekitaran tadi, ya, X-nya di sini di persekitaran delta tadi, persekitaran delta ini kita ambil di mana X-nya tidak sama dengan C, ya, maka Fx-nya ya sudah gitu. Karena di sini ada hasilnya ini dan hasilnya itu yang di ruas ini, berarti kita bisa Fx-nya di sini kita tambahkan dengan norm L. Ya, Fx min norm L, kita tambahkan dengan norm L, ini juga 1 ditambahkan dengan norm L. Jadi yang tersisa di sini selesai, jadi di sini hanya ada Fx, tandanya masih sama, yaitu kurang dari sama dengan norm L plus 1. Nah, di sini ada 1, ditambah norm L-nya di sini. Jadi, kedua ruas, ya, karena ada tanda sama dengannya, bisa kita lakukan operasi yang sama, yaitu dengan cara ditambah norm L semua. Yang ini ditambah norm L, yang 1 juga ditambah norm L, harusnya ini. Ya. Asas kesamaan. Karena C-nya itu bukan A, dan pasti X-nya juga bukan C, maka dibuat M-nya sama dengan norm L plus 1. Nah, ini sebagai M-nya di sini. Ya. Ini dua hal yang C-nya bukan di A. Jadi sah-sah saja kita menyebut M-nya itu L plus 1, sementara C-nya itu berada di A, karena C-nya itu tidak di A ya. Ini untuk kasus C-nya yang tidak di A,
maka M-nya L plus 1. Untuk C-nya berada di A, maka akan ada ini, ya, suprimum dari yang paling besar di antara FC dan L plus 1. Ingat di sini nanti kan ada L. Jadi di sini ada L plus 1. Nah, bagaimana L plus 1 ini? Nah, ketika sama FC, ya. Jadi di sini kita mau evaluasi yang FC dan L plus 1-nya di sini dijarakkan gimana nih? Nah, ini sebagai jarak yang paling besar. Nah, ketika jarak yang paling besar ini apa? Ya sudah, di sini itu adalah sebagai suprimumnya. Jadi M itu sebagai suprimum yang paling besar. Di mana M-nya ini yang paling besar di sini. Ingat ada norm L. Di mana pasti kalau norm itu pasti punya dua angka, positif dan negatif, maka di sini ada L dan plus L-nya di sini. Jadi di sini bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Nah, karena ada norm di sini, nah terlihat bahwasanya kalau saya punya Fx kurang dari sama dengan M, di sini Fx-nya dia norm, pasti Fx ini punya dua angka, yaitu plus M dan dia min M. Nah, plus M dan min M itu akibat dari apa? Oh, karena M-nya itu suprimum dari L plus 1 dan FC. Nah, di mana L plus 1, L-nya di sini dia norm. Ya, norm berarti dia punya dua angka yang atas dan bawah. Jadi di sini terlihat, ya, berarti ketika kita punya fungsi, terus fungsi kita berada dikatakan punya limit di sini. Nah, kalau punya limit berarti dia terbatas. Nah, terlihatnya dari mana? Nah, sesuai dengan definisi limit, berarti kalau limitnya itu X dan C-nya kurang dari delta, Fx dan L-nya kurang dari epsilon. Epsilonnya 1, ya sudah. Karena dia kurang dari 1, maka Fx-nya saya pasti dia L plus 1. Ini sesuai dengan ketaksamaan segitiga, ya. Ketaksamaan segitiga. Nah, setelah ini terbentuk L plus 1. Nah, pasti di sini karena norm L, ya, berarti di sini ada dua angka nih, yang negatifnya gimana nih, yang plus, yang positif. Nah, karena plus dan positif itu saya simbolkan sebagai M di sini, ya sudah, karena suprimum L plus 1 dan FC kita cari yang paling besar, kita amankan jarak yang terbesar, begitu, ya sudah, di sini ada dua angka yang positif dan negatif, sehingga Fx kita teruji, ya. Memang, kalau kita punya fungsi yang ini, punya limit berarti dia terbatas. Nah, selanjutnya baru kita akan setelah mengetahui definisi dari terbatas, terus fungsi yang terbatas pada persekitaran, ya, karena kita membahas tentang limit, pasti kita hanya terbatas pada persekitaran saja yang sudah ada jaminan. Nah, di sini coba kami ingatkan kembali terkait fungsi, operasi dari fungsi yang bisa kita gunakan nantinya. Karena nanti kita akan gunakan ini sebagai pengembangan dari teorema limit ketika fungsi kita mengalami operasi, ya. Yang pertama di sini ada definisi 1.3 kalau ada A subset bilangan real. Nah, di sini diberikan dua buah fungsi, F dan G, ya. Di sini terserah mau F, G, A, B, C, D, terserah, yang penting di sini diambil dua buah fungsi di mana fungsinya itu terdefinisi pada A ke R, ya. Berarti di sini fungsinya bisa difungsikan dari A ke R, domainnya juga ada, sudah jelas. Nah, kita definisikan penjumlahan dari F dan G itu kita notasikan F plus G, terus kemudian selisih antara F dan G itu F min G, terus perkalian dari F dan G itu kita notasikan FG seperti ini. Nah, di sini itu terdefinisi juga, gitu. Jadi, fungsi ini masing-masing terdefinisi pada F, ini juga terdefinisi, dia dari A ke R. Nah, operasi yang kita miliki, yaitu penjumlahan, selisih, perkalian, itu juga dia terdefinisi di sini, ya. Definisi dia terdefinisi. Terdefinisi sebagai apa gitu? Di sini sebagai penjumlahan, perkalian, dan lalu kemudian, ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, kalau kita punya dua fungsi setelah terdefinisi seperti itu, terus kemudian kita punya operasi plus minus kali, ya, di sini. Jadi ketika kita punya fungsi, mau dioperasikan fungsinya dulu atau masing-masing, itu hasilnya pasti akan sama, ya. F-nya dulu kita definisikan dari A ke R, G-nya dulu kita definisikan dari A ke R, terus nanti baru dijumlahkan. Itu artinya akan sama ketika kita menjumlahkan dulu, baru nanti kita definisikan dari A ke R. Jadi ini dua halnya, hasilnya pasti akan sama, ya. Mau operasinya penjumlahan, selisih, atau perkalian. Lalu kemudian yang selanjutnya, selain ketiga sifat ini, kalau misalnya saya punya fungsi
fungsinya sini saya ambil F saja. Nah, terus kemudian saya ambil B. Ya, B itu konstanta dari bilangan real. Nah, di sini B itu saya kalikan dengan F. Kita notasikan BF di sini ya. Bedanya apa dengan F dan G kalau dua-duanya ini dia fungsi, kalau ini dia satu saja yang sebagai fungsi dan B bukan. Nah, kemudian perkalian antara konstanta dengan fungsi saya, nah ini bisa kita sebut sebagai atau mau kita konstantanya kita keluarkan terus baru kita fungsikan. Ya, hal ini yang akan sama, mau dikalikan dulu dengan konstanta atau mau dikalikan dengan konstanta belakangan baru nanti fungsinya ini kita definisikan pertama. Nah, selain yang ini juga ada satu lagi. Kalau saya punya dua fungsi F dan G gitu, nah saya coba ambil yang F-nya saja. Karena ini G-nya dia, F dan G-nya dia bebas. Kemudian saya ambil F, dan di sini saya berikan satu fungsi yang di sini ada saya berikan syarat, yaitu H. Ya, ada F yang dan G yang bebas, saya ambil F saja, terus kemudian di sini ada H. Di mana H-nya itu tidak boleh dengan sama dengan 0. Nah, di sini sebagai pembagian, ya, pembagian antara F dan H, itu kita bisa definisikan kalau kita punya fungsi, mau dibagi dulu terus baru didefinisikan, itu pasti hasilnya sama dengan mau difungsikan dulu, baru nanti dioperasikan bagi. Dengan syarat di sini Hx-nya dia tidak sama dengan 0 ya, karena dia di sini sebagai penyebut supaya hasilnya dia bisa didefinisikan. Nah, di sini ini adalah operasi-operasi dasar suatu fungsi yang dulu sudah pernah kita pelajari. Ini akan menjadi dasar kita untuk mengevaluasi teorema limit ya, ketika fungsi kita mengalami operasi seperti ini. Nah, untuk mencari limitnya itu seperti apa? Nanti akan kita evaluasi bersama. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan ya, definisi kalau kita punya fungsi terus kemudian kita operasikan, ternyata hasilnya akan sama tanpa mengurangi esensi suatu operasi tersebut. Jadi di sini teoremanya juga terkait dengan limit, juga kita akan melakukan kalau kita punya fungsi, terus kita operasikan, terus bagaimana limitnya gitu. Bagaimana limitnya? Nah, di sini diketahui di teorema ini, kalau saya punya F dan G itu sebagai dua fungsi yang berbeda, atau sama pun juga nggak masalah, yang penting F dan G itu dua fungsi. Dia terdefinisi pada A ke R. Nah, di sini terdefinisi pada A ke R. Jadi di sini kita bisa menemukan ya fungsi dari A ke R dari F, dan di sini juga G juga terdefinisi dari A ke R. Kemudian di sini terdapat C sebagai titik klaster seperti pada definisi. Kalau kita membahas tentang limit, tidak mungkin kita lepas dari titik klaster. Maka di sini C sebagai titik klaster selalu mengikuti ya. Nah, di sini yang pertama teoremanya ngomong kalau F fungsi pertama saya yang terdefinisi pada A ke R itu dia punya limit dan limitnya itu L. Jadi di sini artinya dia F yang saya miliki dia punya limitnya ke L. Terus kemudian G juga punya limit. Limit yang saya miliki di sini limitnya F. Jadi dua fungsi limitnya berbeda. Otomatis F dan G ini adalah dua fungsi yang berbeda. Nah, dan di sini kan secara intuitif kita bisa ngomong seperti itu. Meskipun dari awal ini terlalu general. Jadi di sini yang diketahui di nomor 1 dia mewajibkan dua fungsi, dua limit yang berbeda. Karena berdasarkan teorema limit yang sebelumnya, limit dari suatu fungsi itu tunggal. Ya, tidak mungkin F dan G sama dengan limit yang berbeda. Pasti dia dua fungsi yang berbeda, limitnya juga berbeda. Lalu, berdasarkan definisi yang sebelumnya, nah, dari yang sebelumnya, kita tinggal menggunakan saja ya operasi fungsi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Maka di sini juga berlaku juga untuk limit ya, karena fungsi di sana sudah terdefinisi. Nah, untuk limitnya juga sudah terjamin di areanya masing-masing ya, F ke L, G ke M. Maka kalau dioperasikan, dua-duanya harus syaratnya sudah punya limit masing-masing. Kalau dioperasikan ya sudah, mau dijumlahkan, diselisihkan, dikalikan dengan konstanta, pasti limitnya akan mengikuti dari skema yang definisi fungsi operasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kalau F-nya dia konvergen atau punya limit ke L, G-nya konvergen atau punya limit ke M, maka ya selisih
atau penjumlahan di sini ya, penjumlahan dulu dari F dan G, limitnya gimana ya? Tinggal limit masing-masing dijumlahkan. Selisihnya juga seperti itu, F min G limitnya seperti apa ya? Sudah, tinggal limitnya masing-masing diselisihkan. Begitu juga dengan perkalian F dan G, kalau dikalikan limitnya bagaimana? Oh, karena keduanya punya limit masing-masing, ya limitnya masing-masing tinggal dikalikan. Terus di sini juga dikalikan dengan konstanta, ya sudah gitu. Tinggal dikalikan dengan konstanta saja. Terus kemudian yang terakhir, untuk pembagian sama ya, syaratnya dari awal F dan G hanya berlaku dia bebas, namun di sini saya berikan hanya yang dia tidak nol, karena hal ini nanti berfungsi sebagai penyebut, maka kita batasin di sini yang dia tidak nol. Sehingga di sini limit hanya juga tidak boleh sama dengan 0 karena nanti jadi penyebut. Nah, untuk operasinya ya sama seperti definisi fungsi operasi pada pembagian. Ya sudah, kalau F-nya dia punya limit ke L, hanya punya limit ke H, ya sudah. Limit F per H ya sudah, tinggal dibagikan saja hasil limit L per H di mana hanya di sini tidak 0 ya, sudah bersyaratkan di sini. Di sini teorema kita tanpa harus kita mencari nilai epsilon lagi, delta lagi. Bisa dikatakan di sini, senjata ini bisa kita gunakan untuk mencari fungsi-fungsi yang memang dia dioperasikan tanpa harus kita mulai dari 0 lagi. Berapa epsilonnya, berapa deltanya, epsilon kalau diberikan sekian, deltanya berapa, nanti limitnya gimana gitu. Tanpa harus menguji. Berdasarkan teorema ini, kita tinggal mengoperasikan hasil limit dari masing-masing fungsi berdasarkan operasi yang diberikan gitu. Jadi istilahnya lebih memudahkan kita dengan adanya teorema dari limit seperti ini. Nah, dari teorema di atas coba kita mau membuktikan ya beberapa part yang bisa kita buktikan. Untuk selebihnya nanti bisa digunakan sebagai latihan dengan cara yang sama ya, tidak cukup susah untuk pembuktian di teorema ini. Yang pertama, suatu pembuktian teorema ini tepatnya sama dengan pembuktian sebelumnya. Ya, sudah pasti. Sebagai contoh misalnya X merupakan sembarang barisan di A. Ya, sama dengan pembuktiannya. Karena di sini kita bekerja pada limit, ya sudah, dari yang kita miliki A, di sini kita ambil Xn. Ya. Yang sebanyak ini kita ambil Xn. Nah, di mana Xn-nya dia tidak sama dengan C, terserah ya. Xn-nya di mana, C-nya di mana. Yang penting tidak sama. Nah, C-nya itu sebagai titik limitnya dia. Gitu. Titik limitnya kita. Otomatis C ini sebagai titik yang menjadi kalau kita punya Xn banyak, maka C-nya ini sebagai titik berhentinya perjalanan barisan-barisan yang ada di A di sini yang sudah cukup banyak begitu. Nah, hal ini mengakibatkan bahwasanya kalau di sini yang diketahui di soal kan tadi limitnya dari Fx itu dia L, limitnya dari Gx itu sama dengan M. Ini yang diketahui di soal, ya, diketahui di soal. Nah, di sisi lain dari definisi sebelumnya juga kita sudah tahu bahwa ketika memang di sini sudah diketahui mau dioperasikan apa saja pasti bisa begitu. Coba di sini kita ambil yang perkalian ya. Kita di sini ambil yang perkalian untuk penjumlahan, selisih, pembagian, nanti bisa dilakukan operasi dengan cara yang sama. Kita coba yang perkalian. Nah, ketika kita punya Fx sama Gx itu kita punya dua-duanya dia sama-sama punya limit. Nah, gimana nih kalau dikalikan ya? Sama gitu. Berarti F kali G dari X itu mau dikalikan dulu berarti dia akan sama. Ini berdasarkan dari definisi operasi fungsi ya. Pembahasan sebelumnya sudah dibahas detail di sini ya. Jadi di sini itu berdasarkan dari definisi. Oleh sebab itu, nah di sini aplikasi dari teorema ini memenuhi ini, yaitu ya sudah gitu karena limit dari perkalian. Nah, kita punya fungsi yang baru. Ya, awalnya kita punya Fx, punya Gx, kita punya fungsi yang baru Gx gitu. Ya sudah, limit dari Gx. Perkalian dari keduanya. Ingat dari perkalian keduanya di sini dari definisi perkalian limit. Nah, ini di bab limit definisi perkalian limit ini dipakai begitu. Bahwasanya kalau limit A dan B sama aja kita mengkalikan limitnya tinggal dikeluarkan masing-masing. Jadi sudah ketemu limit A kali limit B, limit F kali limit G. Sudah. Limit F-nya ketemu L, limit G-nya ketemu M. Jadi di sini atas dasar definisi operasi, ini atas dasar definisi limit, ini dilihat dari soal. Ya, dilihat dari soal, diketahui definisinya seperti ini. Nah, akibatnya kalau kita punya fungsi di sini terus saya limitkan. Nah, ini berarti limit soal kita, maka sama aja dengan limit F kali G. Mau dioperasikan dulu nggak ada masalah, faktanya di belakang hasilnya
sama gitu. Nah, untuk penjumlahan, selisih, perkalian dengan konstanta tadi ya, B itu konstanta. Terus yang pembagian F dan H diserahkan kepada pembaca dengan cara yang sama, tidak cukup susah karena mudah sekali pembuktiannya, diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Contoh ya, contoh dari teorema limit yang sudah kita ketahui beberapa properties di atas. Nah, contohnya misalnya saya punya limit X kuadrat plus 1, ya ini yang pertama, dan X pangkat 3 min 4, di mana X-nya saya dekati menuju 2. Benar nggak hasilnya 20? Gitu. Jadi di sini sudah dihitung ya, sudah dihitung. Apakah benar kita membuktikan properties yang ini khusus untuk perkalian ya, karena saya tadi membuktikannya yang perkalian, jadi sudah terbukti, nah kita tinggal pakai teoremanya ini, begitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, boleh nggak saya mengoperasikan secara gelondongan? Seperti ini saya kalikan dahulu, baru nanti saya limitkan. Dengan saya limitkan masing-masing, pasti nanti hasilnya sama. Nah, di sini bisa kita, berdasarkan teorema sebelumnya, kita bisa limitkan masing-masing. Jadi ketemunya ini ketemunya 4, ini ketemunya 5, sudah 5 kali 4 jadi 20. Nanti kalau misalnya dengan cara yang kedua, ini kita operasikan dulu, baru kita masukkan angka 2-nya. Nah, ya, jadi nanti hasilnya akan sama. Gitu. Di sini pasti mau dioperasikan dulu atau mau dilimitkan dulu, hasilnya pasti akan sama. Nah, selain operasi limit seperti pada di atas, nah di sini beberapa properties limit juga akan kita bahas. Nah, di sini di teorema 1.5 dia ngomong bahwa kalau di sini saya punya fungsi dan C itu merupakan klaster, sama seperti definisi di atas, klaster itu juga pasti dia sebagai limit, limit juga pasti dia titik kekonvergenannya jika F saya itu hanya dibatasi pada A dan B saja. Jadi fungsi saya, ya, fungsi yang saya miliki, Fx ini dia terbatas pada angka A dan B saja. Nah, di sini jika F yang saya miliki yang terbatas pada A dan B saja, limitnya itu ada. Nah, di sini disyaratkan limitnya itu ada. Ya, fungsi ada titik klasternya, terus kemudian dia fungsi saya terbatas ya, karena dibatasi pada A sama B, jadi dia terbatas, dan limitnya itu ada, maka kesimpulan ini harus kita buktikan. Apa itu? Limit dari fungsi kita itu juga pasti berada di antara A sama B. Gitu. Ya, secara logika, nalar, secara intuitif juga kita bisa sudah langsung menyimpulkan ya, kalau fungsi kita hanya bekerja pada angka 1 dan 5 saja. Misal nih kasus khusus ya, 1 dan 5, otomatis ya limitnya juga pasti ada angka di angka 1, 5 saja, karena pembuktian yang kita miliki hanya berada di sini saja, ibaratnya di sini persekitaran deltanya hanya di sini saja. Tidak mungkin tiba-tiba limitnya di angka 6 atau di angka 0 begitu. Jadi di sini sudah pasti hanya area ini saja yang menjadi pembahasan, pasti limitnya berada di sini. Ya, jadi di sini memberikan gambaran pada kita. Kalau saya punya fungsi ada titik klasternya di sini, ya, titik klasternya di sini. Nah, fungsi saya terbatas nih. Fungsi yang terbatas berarti punya batas atas dan punya batas bawah, atau kebalikannya bawah dan atas. Kalau terbatas dan limitnya ada, ya, di sini ada klaster, limitnya ada, maka ya limitnya saya, ya limitnya A saya yang di sini hanya teridentifikasi ada saja, tapi adanya di angka berapa, maka di sini diperjelas ada saja, tapi angkanya di sini diperjelas yaitu di rentang antara 1 dan 5 saja, antara A dan B saja, tidak mungkin melebihi dari A atau melebihi dari B. Nah, pembuktiannya di sini. Jika L itu sebagainya, di sini ya sama seperti pada definisi sebelumnya ya, hasil limit saya berada di L. Ya, hasil limit fungsi saya berada di L. Maka dari teorema sebelumnya bahwa Xn merupakan sembarang barisan yang berada di bilangan real ya, dan C itu bukan merupakan Xn, pasti Xn ini masih berada di A karena subset dari A semua. Nah, dan N itu anggota bilangan asli ya, otomatis domainnya dia nge-startnya dari bilangan asli ya. Karena ini Xn itu sebagai barisan di sini ya, barisan. Pasti dia bilangan asli. Jika barisan Xn itu konvergen ke C, ya, kenapa di sini kok diketahui konvergen ke C? Karena di sini ya ada titik limit ya. Jika limitnya itu ada, berarti jika limitnya ada berarti Xn itu konvergen. Di mana? Di titik C. Karena titik limit itu merupakan titik konvergen. Maka barisan Fxn
juga akan konvergen ke L. Ingat kalau C ini dia konvergen sebagai titik konvergen ya. Titik berkumpulnya 1 sampai 5. Jadi kalau C ini difungsikan menjadi FC, di mana FC sama dengan L, ya sudah gitu. L inilah sebagai titik konvergen dari F and X kita. Ya, jadi istilahnya sumbu X dia berjalan menuju ke C, sumbu Y dia berjalan menuju ke L. Nah, dari sini ketahuan yang sumbu X aja terbatas ya, sumbu X terbatas pasti ya sudah fxn-nya juga pasti berada di antara A, B, tidak mungkin di luar ini. Begitu. Jadi sehingga fxn kan L. Ya sudah L-nya itu berada di A dan B juga gitu. Tidak mungkin di luarnya gitu ya. Karena di sini jaminan batas atas dan bawahnya sudah terbukti. Jadi pembahasan yang sebelumnya tentang terbatas di sini terkonfirmasi digunakan untuk menjamin kalau fungsi kita berada di rentang itu ya pasti konvergennya di rentang itu saja. Tidak mungkin melebihi di area yang tidak ada jaminannya di sini. Terbatas di angka minimum dan maksimumnya. Nah, selanjutnya di sini ada properties lagi terkait dengan limit ya. Ini namanya squeeze theorem. Jadi di sini tidak lagi kita punya dua fungsi dan langsung di sini ada diberikan 3 fungsi ya. F dan G dan H. Semuanya dia difungsikan dari A ke R dan ada lagi di sini C sebagai titik cluster ya, sama seperti definisi sebelumnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan squeeze theorem itu apa? Nah, di sini dari 3 fungsi yang kita miliki di sini ada korelasi atau keterkaitan, ada hubungan di antara mereka. Yang di sini saya berikan A sebagai angka yang terkecil. Ya, A itu berapapun angka yang terkecil, dan di sini posisi Fx, Gx, dan Hx itu ada hierarkinya. Fx ada yang lebih besar yaitu Gx, Gx ada yang lebih besar yaitu Hx. Jadi bisa dibilang di sini bahwa dua fungsi yang kita miliki yaitu Fx dan Gx ini dia terbatas di antara A dan Hx. A itu sebagai batas bawah ya, dan ini sebagai batas atas. Jadi bisa dibilang dua fungsi Fx dan Gx yang kita miliki itu terbatas ke atas oleh Hx, ke bawah oleh A. Sama seperti pada definisi terbatas sebelumnya. Nah, apa kaitannya di sini? Kalau kita punya hierarki seperti ini, A, Fx, Gx, dan Hx terbatas dua fungsi Fx dan Gx pada A dan Hx. Jika di sini diketahui F-nya dia menuju ke L, artinya limitnya dia ke L, maka di sini akan berlaku Gx-nya juga akan ke L. Gitu. Jadi di sini tadi kan kita sudah punya, kalau kita punya dua fungsi ini Fx dan Gx, dua-duanya terbatas nih, batas bawah dan batas atas. Otomatis kalau Fx-nya dia konvergen atau punya limit yaitu limitnya L, Gx-nya juga pasti limitnya akan L juga. Nah, di sini secara logika bisa dibuktikan juga, cuman di sini pembuktiannya tidak diberikan karena cukup mudah ya. Tinggal ketika kita punya fungsi Fx kan sama dengan L, dia limitnya gitu, X menuju C. Nah, kemudian kalau misalnya Fx-nya ini ada, kita perbesar lagi ya, berdasarkan ketunggalan limit. Ya, berdasarkan ketunggalan limit bahwa fungsi itu pasti punya limit yang tunggal. Mau dia diperbesar atau diperkecil, pasti dia limitnya sama, yaitu di L saja. Mau diperbesar, mau diperkecil, nggak ada masalah ya. Pasti satu fungsi itu pasti dia limitnya sama. Apalagi di sini sudah terbatas ya. Apalagi di sini sudah terbatas, batas atas dan batas bawah. Di teorema sebelumnya juga disebutkan kalau fungsi kita dia terbatas. Nah, di sini terus titik klasternya juga ada, pasti dia akan punya limit. Nah, limit yang di sini kan yang sudah dijamin F. Mau diperbesar pun pasti dia juga akan hasilnya juga sama, yaitu Gx-nya juga pasti akan menuju ke L juga, karena berdasarkan ketunggalan limit, terus keterbatasan suatu fungsi, terus eksistensi dari titik klaster, limit itu tunggal, ya sudah gitu. Yang kecil saja mau diperbesar di sini, pasti dia limitnya juga hal yang sama, yaitu L gitu. Jadi fungsi kita mau diperbesar, di areanya diperkecil, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Karena di sini yang diketahui F, jadi istilahnya awalnya panjang seperti ini, kita bisa ringkas ya. Karena yang terbatas itu hanya Fx, terbatas pada Gx dan A, Gx terbatas pada Fx dan Hx. Nah, di sini karena sifat terbatas ini kita bisa melakukan ringkas ya, meringkas
Jadi yang panjang ini kalau fx-nya konvergen atau punya limit ke L, pasti Gx-nya juga akan konvergen ke L kan. Dua-duanya ini sama-sama terbatas. Ya. Beda dengan A, tidak tahu batas bawahnya berapa. Beda dengan HX, batas atasnya berapa, ada yang lebih besar lagi bahkan mungkin. Gitu. Jadi di sini ada jaminan F dan G saja. Contohnya di sini ya. Misalkan diberikan X pangkat 3/2, saya limitkan X-nya menuju ke 0. Nah, untuk X-nya positif, pasti kita tinggal diminta untuk mencari. Benar nggak? Kalau X-nya dia positif, maka dia di sini akan ketemu limitnya 0. Gitu. Solusinya, jika di sini fx-nya sama dengan X pangkat 3/2, ya, X-nya pangkat 3/2, jadi ini fx-nya untuk X-nya positif. Karena pertidaksamaan ini berlaku ya, pertidaksamaan ini berlaku untuk X-nya kurang dari X pangkat setengah, jadi X-nya di sini bisa kita ubah 2/2, X-nya pangkat 1/2, dan X-nya pangkat, kalau 1 berarti X-nya pangkat 0 ya di sini sebenarnya. Nah, terjadi korelasi seperti ini, kurang dari. Jadi X pangkat 1 kurang dari X pangkat setengah. Loh, kok bisa? Ya, kenapa? Karena hal ini terjadi karena X-nya itu dia berada di perperan. Ya, antara 0 sampai 1. Beda halnya kalau X-nya di sini bilangan bulat yang positif. Bilangan bulat yang positif bukan pecahan. Ya, misalnya angka 1, 2, 3, 4, tapi tidak pecahan. Kalau pecahan kan setengah pangkat 2 sama setengah pangkat 4 kan lebih besaran setengah pangkat 2 gitu. Jadi semakin kebalikannya seperti pada pangkat yang positif, tapi dia di sini sebagai X-nya di sini dia angka yang pecahan. Beda ya hasilnya. Kalau misalnya 3 pangkat setengah begitu sama 1/3 pangkat setengah gitu. Jadi dua hal ini hasilnya berbeda. Ini karena pecahan ya, semakin lama pangkatnya akan semakin kecil. Maka berlaku pertidaksamaan seperti ini. Nah, dari sini akibatnya ya, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Ya, ini berlaku seperti ini begitu. Kenapa kita nggak mengevaluasi X-nya yang lebih besar dari 0? X-nya lebih besar dari 0 kan dia ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, berapapun. Cuman kita evaluasi yang di sini ya. Harga yang cukup mudah. Kenapa di sini harga cukup mudah bisa mengcover semua? Kenapa? Karena 0 dan 1 ketika kita bisa mengevaluasi itu benar, pasti nanti akan berlaku 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Itu akan berlaku semua. Kenapa? Karena fungsi kita fungsi yang sama, tidak mungkin fungsi yang sama punya limit yang berbeda. Jadi kita evaluasi yang mudah saja, 0 sampai 1. Karena 0 sampai 1 wujudnya pecahan ya, perperan, ketika dipangkatkan semakin besar, nilainya semakin kecil, maka di sini tandanya kurang dari. Nah, di sini kan pangkat 1, setengah, 0, itu kan semakin kecil gitu. Nah, di sini akibatnya, ya ketika saya kuadratkan semua ya sudah begitu. Jadinya di sini X kuadrat, dikalikan setengah, ini kali ini, ya sudah begitu. Semuanya saya kalikan, saya kuadratkan semua. Ya, jadi X kuadrat, X 3/2, ini ya fungsi kita masukkan ke sini. Jadi ini dari sini. Nah, ini dari soal. Ya, ini dari soal. Gitu. Jadi ini dari soal. Terus kemudian untuk di sini pasti korelasinya sama X. Gitu. Jadi di sini bisa kita cari limit X kuadrat X mendekati 0 berapa? Oh, 0. Limit X di mana X mendekati 0 berapa? 0. Jadi mau berapapun nilainya, mau X kuadrat, mau X 3/2, mau X, nggak ada masalah. Ya, jadi di sini yang terjadi di sini limitnya ketemu 0. Nah, limit X-nya di sini juga ketemu 0. Jadi di sini mau cari ini atau mau cari ini hasilnya pasti 0. Ya, ini yang di squeeze ya. Ini yang diringkas yang ada di sini. Nah, ini yang kita ringkas. Kalau di X kuadrat hasilnya dia 0. Di X dia hasilnya 0. Berarti yang ujung kanan dan ujung kiri sama-sama 0. Lah, limit berapa yang hasilnya antara lebih sama dengan 0 dan kurang 0? Pasti yang di dalam ini juga 0 juga. Gitu. Nah, di sini berdasarkan squeeze theorem, jadi antara batas atas dan batas bawah, maka yang ada di dalam ini ya dirinya sendiri, yaitu 0 itu. Nah, ini fungsi squeeze theorem. Tanpa kita harus mengevaluasi nilai, oh, di angka 3/2 berapa? Apakah 0 apa enggak? Tapi kita bisa menjamin di X kuadrat dan di X hasilnya 0 berdasarkan squeeze theorem tanpa harus menghitung ini yang 3/2 dan X.
Nah, pasti akan ketemu 0 juga berdasarkan teorema ini. Selanjutnya di sini teorema 1.7. Nah, pengembangan lagi terkait dengan teorema limit di 1.7. Nah, di sini terdapat fungsi di mana fungsi ini dari A ke R. Nah, dari fungsi ini terdapat juga titik klaster. Ya, sama seperti pembahasan sebelumnya, dia di sini sebagai titik klaster. Jika F-nya itu kita limitkan dan hasil limitnya itu positif. Nah, hasil limitnya itu positif, nanti juga akan berlaku. Kalau hasil limitnya negatif bagaimana? Itu nanti kita secara intuitif bisa kita cari juga. Nanti kalau hasil limitnya dia positif, maka akan ada persekitaran yang berada di area positif juga. Ya. Tidak mungkin fungsi kita berada di antara 1 sampai 5, persekitarannya pasti di antara 1 sampai 5. Tidak mungkin dia berada di antara negatif atau 0 seperti itu. Jadi karena berdasarkan di sini dia hanya bermain di area positif limitnya, maka di sini persekitarannya juga persekitaran yang positif. Nah, kalau dia berada di persekitaran positif, pasti fungsi kita juga fungsi yang positif. Begitu juga kalau kita punya fungsi kita itu berada, limitnya itu berada di antara min 1 sampai min 10 ya. Limit kita berada di sini begitu. Jadi bisa dikatakan persekitaran kita juga persekitaran yang negatif ya. Ini untuk berlaku yang ini ya. Fungsinya ya, persekitaran yang negatif artinya apa? Pasti limitnya juga berada di yang negatif juga. Begitu. Jadi bisa berlaku tergantung ya. Fungsinya itu berada di mana? Kalau fungsinya limitnya itu di positif, ya pasti persekitarannya juga positif. Kalau persekitaran positif, fungsi kita juga positif. Tapi kebalikannya, kalau fungsi kita fungsi yang negatif, limitnya pasti berada di negatif. Nah, kalau fungsi limitnya di negatif, persekitaran pasti negatif. Nah, pasti fungsi kita juga akan negatif. Gitu. Tidak mungkin fungsi yang negatif, tiba-tiba dia klasternya berada di area positif. Begitu. Jadi ini cuma mau memberikan jaminan bahwa fungsinya limitnya di mana? Positif apa negatif? Kalau limitnya positif, pasti fungsinya positif. Kalau limitnya negatif, pasti fungsinya negatif. Tidak mungkin tertukar. Provingnya di sini, kalau L itu merupakan limit dari fungsi saya, dan R-nya di sini yang positif ya. Kita coba buktikan yang positif. Nanti yang negatif dengan cara yang sama, ya pasti akan ketemu juga gitu ya. Tinggal area mana yang akan kita mainkan. Kalau L-nya positif, maka diberikan epsilon positif. Nah, epsilon positif itu kenapa saya setengah L? Ya, sah-sah saja. Saya tadi mengambil angka 1, 1/4, 1/8, terserah. Karena di sini L-nya dia positif, jadi L per 2 juga sama saja, dia akan positif. Jadi, selama dia positif, sama aja dengan epsilon positif. Begitu. Jadi, di sini saya ambil epsilon setengah L atau L per 2 juga pasti akan positif. Kenapa? Karena di sini sudah jaminan L-nya positif. Ya, positif dibagi 2 pasti akan positif. Pada definisi sebelumnya, sama. Diperoleh delta positif juga. Pasti, karena epsilon setengah L, pasti deltanya juga positif juga. Sedemikian sehingga kita bisa melakukan dari definisi limit X dan C-nya harus kurang dari delta. Maka Fx min L-nya harus kurang dari epsilon. Nah, epsilonnya di sini saya kan sudah ambil setengah L. Ya sudah tinggal dimasukkan setengah L. Oleh sebab itu, akibat dari karena X-nya berada di A ya, di mana A-nya itu merupakan di A-nya itu merupakan himpunan yang banyak dan di sini ada persekitaran dari C. Nah, dari di sini kelihatan gitu Fx-nya kita ya. Fx-nya kan di sini sudah diketahui Fx min L kurang dari setengah L gitu. Maka di sini Fx-nya lebih besar dari setengah L ya. Fx-nya lebih besar dari setengah L. Nah, di sini kelihatan dari sini Fx lebih besar dari setengah L. Setengah L itu apa? Epsilon. Begitu. Jadi di sini terlihat bahwasanya untuk Fx-nya ya, Fx-nya di sini kan epsilonnya setengah epsilon ya, setengah L ya, setengah L di sini. Oleh sebab itu X-nya yang berada di A, X-nya yang berada di A irisan persekitaran itu tadi, Fx-nya itu pasti lebih besar dari setengah L. Ya, Fx-nya lebih besar dari setengah L, di mana setengah L itu apa? Setengah L itu adalah yang tadi. Setengah L itu adalah epsilon. Nah, epsilonnya di sini positif, benar seperti yang sebelumnya. Ternyata Fx yang saya ambil itu dia
positif karena di sini fx-nya dia lebih besar dari 0 gitu. Untuk kasus yang kurang dari 0 ya sama ya. Nanti ambil saja epsilon, di mana epsilon dia setengah L-nya di sini dia bermain sudah berada di area yang negatif gitu. Nah, kemudian sesuai dengan definisi maka hal ini akan terbukti juga kebalikannya. Nah, dari sini ketahuan untuk kasus yang positif saja ya. Fungsi saya fungsi yang positif, titik limitnya juga positif. Nah, nanti kalau di sini titik limitnya itu berada di negatif ya. Yang sesi kedua di sini yang kurang dari 0, maka L-nya di sini dia kurang dari 0 gitu. Nah, sudah selanjutnya akan mengikuti dengan cara yang sama. Nah, untuk kasus L-nya yang positif, nah, sudah begini, berarti fungsi saya nanti harusnya berada di area positif. Oh, ternyata di sini sudah benar gitu. Fx saya berada di lebih besar dari 0. Dari mana? Fx-nya lebih besar dari 0, dari sini setengah L. Ya, Fx sama setengah L, ya sudah gitu. Sama-sama kita eksekusikan dengan L-nya di sini. Nah, hal ini memberikan jaminan bahwasanya fungsi kita berada di area mana itu menentukan titik limitnya. Ya, mau positif atau negatif kita bisa lakukan evaluasi. Baik, itu tadi pembahasan terkait teorema-teorema yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi limit suatu fungsi, baik operasinya, sehingga kita tidak lagi mencari atau menentukan proofing-nya dari awal, tapi kita hanya cukup menggunakan teorema-teorema dari limit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan limit yang lebih kompleks. Semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.